Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesuai yang telah saya sampaikan di video yang lalu, di mana pernyataan penolakan Kiai Haji Imaduddin dan banyaknya komentar yang beranggapan bahwa panggilan atau undangan Rabithah Alawiyah itu adalah sebuah jebakan, bahkan menganalogikan pada peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu, di mana ada pejuang kita yang masuk ke kandang Belanda pada saat itu, pada saat Belanda menjajah, dan pulang dalam posisi mati. Sampai setinggi itu dari komentar-komentar yang mungkin itu yang sengaja di-set agar supaya publik itu mendidih baik dari pihak kontra dan mendidih pula dari pihak pro. Kadang-kadang itu memacu. Seperti apa bunyi penolakan Kiai Haji Imaduddin, karena memang beliau begitu halus ya, menolak halus. Kalau istilah Sunda melipir. Untuk teman semua mungkin lebih baik kita dengarkan. Ini berupa audio ya, nggak ditimbulkan videonya. Khawatir masuk pada hak cipta, jadi khawatirkan masuk pada wilayah hak cipta. Ini dari Kiai Haji Imaduddin. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, kalian aja jangan di Rabithah Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Jadi saya kira kalau memang betul untuk mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, dan saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabithah Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian. Seperti itu ringkasannya atau cuplikannya ya. Tapi pada intinya tetap beliau menghindar dengan menggeser fasilitas ke Universitas Islam Negeri Wali Songo pada 10 sesuai dengan jadwal undangan diskusi ilmiah antara Iman dengan Gus Humayun. Bagaimana tanggapan dari pihak Rabithah Alawiyah? Misalkan salah satunya dari Habib Hanif. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Hanif. Ahiba'il kiram, kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya Ar-Rabithah Alawiyah sebagai wadah resmi Sadah Al-Abi Alawi telah mengirimkan surat kepada saudara Imaduddin bin Sam'un, undangan, ajakan untuk berdiskusi, membedah pemikiran Imad bin Sam'un terkait pembatalan nasab Sadah Al-Abi Alawi sebagai dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 7 September 2024 hari Sabtu di gedung Ar-Rabithah Alawiyah. Undangan ini direspon oleh Imad dalam salah satu podcast, dalam salah satu video, dengan berbagai alasan. Seperti biasa dia berusaha mengeles dan dia berusaha mengalihkan supaya diskusi ini dilakukan di UIN Wali Songo pada tanggal 10 September 2024. Begini saudara-saudaraku sekalian, yang pertama saya harus tegaskan sebagai salah satu tim peneliti yang akan terlibat dalam diskusi tersebut. Saya harus menegaskan yang pertama, kenapa di Rabithah Alawiyah Imad bin Sam'un meneliti dan membatalkan nasab Sadah Al-Abi Alawi, sedangkan lembaga resmi yang otoritatif di dalam pencatatan nasab Sadah Al-Abi Alawi adalah Ar-Rabithah Alawiyah. Sehingga Rabithah Alawiyah adalah lembaga dan tempat yang relevan terkait objek penelitian Imad.
Harusnya kalau dia neliti nasab Ba'alawi, ya datang dong ke lembaga pencatatan nasab Ba'alawi. Inilah tempat diskusinya. Inilah tempat yang otoritatif, inilah tempat yang relevan. Sehingga tempat ini sudah sangat tepat. Selama ini saudara Imad bin Sam'un kemana-mana keliling, berbicara di berbagai tempat dengan nada yang provokatif, yang dibungkus dengan bungkus ilmiah, tapi mengaku meneliti, bahkan sampai tahap mengambil kesimpulan membatalkan nasab Saada Ba'alawi, tapi tidak datang ke lembaga pencatatan resmi nasab Saada Ba'alawi yang memang dalam hal ini otoritatif, lembaga resmi. Jadi penelitian macam apa ini? Sehingga memang sudah sangat tepat kalau dialog ini, diskusi ini, Robitoh mengundang Imad bin Sam'un agar membahas masalah ini langsung di tempat yang terkait objek penelitian yang bersangkutan. Sehingga saya kira ini sudah sangat tepat dan sudah sangat relevan, sehingga tidak ada alasan untuk menolak dan mengelak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait diskusi di kampus. Ya, kampus memang lembaga akademik, tapi bicara soal ilmiah ini relatif tergantung disiplin ilmu apa yang dibicarakan. Saya kasih analogi yang sederhana. ITB ini kampus besar di Indonesia yang luar biasa kontribusi terhadap bangsa. Tapi kalau bicara penelitian syariah di ITB, ya nggak ilmiah dong, nggak relevan, bukan tempatnya. Itu analogi saja. Mengenai ITB, pernah saya melihat komentar dari sebagian netizen yang kontra banget, itu menyatakan bahwa Habib Hanif menghina ITB. Ya, Habib Hanif melemahkan ITB. Padahal di sini jelas-jelas Habib Hanif menyatakan ITB itu fakultas besar di Indonesia. Siapa saingan ITB? Tetapi dalam bidang nasab, apakah ITB itu jalurnya atau bukan? Itu kan masalahnya. Jadi bukan dalam arti menyatakan atau menghina merendahkan ITB. Kan harus waduh ya batu syaifi mahali, meletakkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Nggak luyu kalau di ITB gitu. Tapi ini masalah nasab sebetulnya. Masalah kalau di perorangan itu masalah personal ya, masalah pribadi. Sementara ITB besar, ITB itu fakultas wah di Indonesia juga. Tapi di framing dinarasikan bahwa Habib Hanif katanya menghina, merendahkan fakultas sebesar ITB. Itu yang memang disek untuk mengadu dombakan gitu kan. Ini mencoba mengkosletkan Habib Hanif dengan pihak ITB, tetapi saya yakin pihak ITB kan bukan ecek ya tentang pemahaman suatu kata, khususnya misalkan dari kata-kata yang disampaikan oleh Habib Hanif ini.